Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas materi matematika ekonomi tentang diferensial fungsi majemuk. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama adalah Yuriska Dwi Lestari, yang kedua Ahmadeni Farozi, dan yang ketiga Dwi Novitasari. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama adalah nilai ekstrim fungsi majemuk, yang kedua optimisasi bersyarat pengganda Lagrange. Nilai ekstrim fungsi majemuk. Nilai ekstrim ada dua, maksimum dan minimum. Nilai-nilai ekstrim atau optimum dari sebuah fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas dapat dicari dengan pengujian sampai derivatif keduanya. Untuk fungsi y sama dengan f, x, dan z, maka y akan mencapai titik ekstrimnya jika turunan terhadap x-nya sama dengan 0 dan turunan terhadap z-nya sama dengan 0. Ini merupakan syarat pertama yang diperlukan atau necessary condition. Kemudian, guna mengetahui apakah titik ekstrim itu berupa titik maksimum ataukah titik minimum, syarat keduanya yaitu dikatakan maksimum jika turunan kedua terhadap x-nya kurang dari 0 dan turunan kedua terhadap z-nya kurang dari 0. Namun, nilai ekstrim dikatakan minimum jika turunan kedua terhadap x-nya lebih dari 0 dan turunan kedua terhadap z-nya lebih dari 0. Ini merupakan syarat kedua yang disebut dengan syarat yang mencukupkan atau sufficient condition. Terus, bagaimana kalau seandainya turunan kedua terhadap x sama dengan 0 dan turunan kedua terhadap z sama dengan 0? Apabila mendapatkan kasus seperti itu, perlu dilakukan penyelidikan dan pengujian lebih lanjut, dan biasanya jarang ditemukan. Lanjut ke contoh soalnya. Selidiki apakah titik ekstrim dari fungsi berikut ini merupakan titik maksimum ataukah titik minimum. Y sama dengan min x kuadrat ditambah 12x dikurangi z kuadrat ditambah 10z dikurangi 45. Jawabannya, turunan pertama y terhadap x menjadi min 2x ditambah 12 dari min x kuadrat ditambah 12x. Min 2x ditambah 12 harus sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 6. Kemudian, turunan pertama y terhadap z menjadi min 2z ditambah 10 dari min z kuadrat ditambah 10z. Min 2z ditambah 10 harus sama dengan 0, maka z-nya sama dengan 5. Kemudian, x dan z dimasukkan ke dalam fungsi, maka y sama dengan min 6 kuadrat ditambah 12 dikali 6 dikurangi 5 kuadrat ditambah 10 dikali 5 dikurangi 45 sama dengan min 36 ditambah 72 dikurangi 25 ditambah 50 dikurangi 40, maka hasilnya adalah 16. Kemudian turunan kedua terhadap x-nya sama dengan min 2 kurang dari 0 dan turunan kedua terhadap z-nya sama dengan min 2 kurang dari 0. Karena turunan kedua terhadap fungsi x dan turunan kedua terhadap fungsi z-nya kurang dari 0, maka titik ekstrimnya adalah titik maksimum dengan y max sama dengan 16. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang optimisasi bersyarat, yaitu pengganda Lagrange. Perhitungan nilai ekstrim sebuah fungsi yang menghadapi kendala berupa sebuah fungsi lain dapat diselesaikan dengan metode Lagrange. Caranya ialah dengan membentuk sebuah fungsi baru yang disebut dengan fungsi Lagrange.
yang merupakan penjumlahan dari fungsi yang hendak dioptimumkan ditambah hasil kali pengganda Lagrange lambda dengan fungsi kendalanya. Misalkan hendak dioptimumkan Z sama dengan F dalam kurung X, Y dengan syarat harus terpenuhi U sama dengan G dalam kurung X, Y, maka fungsi Lagrange-nya adalah F dalam kurung X, Y, lambda sama dengan F dalam kurung X, Y ditambah lambda dalam kurung X, Y. Nilai ekstrim F dalam kurung X, Y, lambda dapat dicari dengan memformulasikan masing-masing derivatif parsial pertamanya sama dengan 0. Yaitu caranya, yang pertama, Fx dalam kurung X, Y, lambda sama dengan Fx plus lambda dikali Gx sama dengan 0. Yang kedua, Fy dalam kurung X, Y, lambda sama dengan Fy plus lambda dikali Gy sama dengan 0. Nah, pengganda Lagrange lambda adalah suatu variabel tak tentu yang hanya bersifat sebagai pembantu. Syarat di atas merupakan syarat yang diperlukan untuk menghitung nilai ekstrim dari fungsi baru yang dibentuk, dan karenanya disebut sebagai syarat yang diperlukan. Akan tetapi, untuk mengetahui jenis nilai ekstrim tersebut, maksimum ataukah minimum masih harus disidik melalui derivatif parsial keduanya, yang merupakan syarat yang mencukupkan. Dalam hal ini, nilai ekstrim tadi ialah maksimum bila fxx kurang dari 0 dan fyy kurang dari 0, dan maksimum bila fxx lebih dari 0 dan fyy lebih dari 0. Contohnya yaitu optimumkan z sama dengan xy dengan syarat x plus 2y sama dengan 10. Penyelesaiannya yaitu f sama dengan xy ditambah lambda dalam kurung x ditambah 2y dikurangi 10 sama dengan xy ditambah lambda x ditambah 2 lambda y dikurangi 10a. Syarat yang diperlukan agar f optimum yaitu f aksen sama dengan 0, fx sama dengan y ditambah lambda sama dengan 0, diperoleh lambdanya yaitu min y. Selanjutnya fy sama dengan x ditambah 2 lambda sama dengan 0, diperoleh lambdanya yaitu negatif 1/2. Setelah itu min y sama dengan min 1/2x, berarti 2y sama dengan x. Nah, x plus 2y sama dengan 10. 2y plus 2y sama dengan 10. Diperoleh y sama dengan 2,5. Selanjutnya x-nya yaitu 5. Jadi, z optimum pada x sama dengan 5 dan y sama dengan 2,5, dengan z optimum sama dengan xy 5 dikali 2,5, jawabannya yaitu 12,5. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.